fal hikmatu fit ta'ati aidatun ila maslahatil mukallafina anfusihim. Maka hikmah di dalam ketaatan yang dilakukan hamba itu pada dasarnya kembali pada diri orang mukallaf itu sendiri. Walam yusyarri al-Islam syai'an illa li hikmatin. Di sini musannif juga memberikan warning, penjelasan pada kita bahwa agama Islam ini tidak pernah memberikan syariat apapun kecuali di balik syariat itu ada hikmah gitu. Alimaha man alimaha, di mana hikmah itu akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengetahuinya. Jadi hikmah itu bisa disibak oleh orang-orang yang mampu menyibaknya. Wa jahilaha man jahilaha, dan tidak mampu disibak, tidak mampu dideteksi, tidak mampu diketahui oleh orang-orang yang tak mampu mengetahuinya. Akan tetapi la yushtaratu ayyakuna al-ibadu ala ilmin biha. Akan tetapi di dalam pensyariatan itu, di dalam menjalankan syariat itu, sama sekali hamba tidak dituntut untuk mengetahui apa hikmah di balik pensyariatan itu. Sama sekali, jadi tidak ada tuntutan bagi kita untuk mengetahui apa hikmah di balik pensyariatan Allah yang berupa ibadah A misalkan, atau berupa ibadah B. Tetapi secara garis besar harus kita ketahui bahwa di balik pensyariatan yang Allah syariatkan di berbagai ritual ibadah itu betul-betul ada hikmah di balik itu. Semuanya pasti tidak lepas dari hikmah. Akan tetapi hanya sebagian orang yang mampu menyibak apa hikmah di balik pensyariatan itu. Wa kama la takhlu af'alallah min hikmatin fi ma khalaqa, la takhlu ahkamuhu min hikmatin fi ma syara'a. Sebagaimana seluruh tindak tanduk Allah itu tidak pernah lepas dari hikmah, maka seluruh hukum-hukum Allah yang Allah letakkan di atas muka bumi ini itu sama sekali juga tidak pernah lepas dari yang namanya hikmah. Fa huwa hakimun fi khalqihi, sebab Allah itu merupakan hakim fi khalqihi, bijaksana di dalam penciptaan Allah bagi makhluk ini. Hakimun fi amrihi, la takhlu syai'an batil, la yakhluqu syai'an batilan. Allah sama sekali tidak pernah menciptakan sesuatu itu secara batil. Wala yusyarri'u syai'an abathan, dan tidak pernah mensyariatkan suatu ritual ibadah apapun yang itu bersifat main-main. Kemudian musannif di sini menjelaskan wa mimma la syakka fihi anna lisyam hikaman wa fawaida katsiratan, bahwa tak ayal lagi, maksudnya tak diragukan lagi bahwa di balik pensyariatan puasa ini mengandung nilai-nilai hikmah, faedah-faedah yang amat sangat besar. Qad yattali'u al-ibadu ala ba'dihha, di mana sebagian dari hamba-hamba Allah ini mampu melacaknya, mampu mengetahui hikmah atau sebagian hikmah daripada di balik pensyariatan puasa itu. Wa yabqa al-katsir minha khafiyan alaihim, akan tetapi sebagian besar dari hamba-hamba Allah ini banyak yang tidak mengetahui hikmah di balik pensyariatan puasa. Di sini selain tujuan utama di balik pensyariatan puasa yang berupa agar orang yang berpuasa itu bisa menjadi orang yang bertakwa, di sini dikatakan wa min fawaidis siyam, dan itu diantara faedah berpuasa annahu tazkiyatun li nafsis shaim, bahwa puasa itu pada dasarnya mampu bisa mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Wa tadribiha wa tadribuha ala kamalil ubudiyah, dan melatih seorang hamba itu agar senantiasa berada di atas puncak kesempurnaan di dalam penghambaan hamba itu kepada Allah. Sebab fal insanu yastati'u, adapun manusia yastati'u itu mampu, sebetulnya bisa, ayyakula wa yashraba wa yubashira zawjatahu wa lam ya'lam dzalika ahadun. Sebetulnya kan orang itu bisa saja makan atau minum atau berhubungan dengan istrinya secara sembunyi-sembunyi tanpa seorang pun yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Akan tetapi lakinnahu taraka dzalika liwajhillah wahdah, akan tetapi
hal itu ia tinggalkan. Kenapa? Semua itu demi karena Allah, demi menjalankan ritual ibadah puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini datang sebuah hadis yang berbunyi, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallah, dan demi Allah di mana jiwa ragaku berada dalam kekuasaan Allah, la khulufu fami shaim, sungguh benar-benar bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa, atyabu itu lebih wangi, indallah menurut Allah, min rihil miski, dibandingkan minyak misik. Yatruku tu'amahu, orang yang berpuasa itu rela meninggalkan makanannya, wa syarabahu dan minumannya, wa syahwatahu dan nafsu syahwatnya. Itu semua dilakukan karena siapa? Min ajali, karena aku. Ini dalam hadis qudsi. Kemudian asyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang langsung akan memberikan balasan puasa itu. Jadi hadis ini secara tegas menjelaskan tentang keutamaan puasa. Di sini dijelaskan bahwa orang ketika menjalankan ritual ibadah puasa itu kan pada umumnya ketika pertengahan hari sudah tiba itu kan akan mengalami bau yang tidak sedap mulutnya itu. Lah justru bau tidak sedap orang yang itu berangkat dari dia berpuasa, justru itu sebetulnya begitu amat disukai oleh Allah. Bau tidak sedapnya itu adalah amat disukai oleh Allah gitu. Itu sebabnya kenapa ya di dalam internal mazhab Syafi'i, jika orang yang sedang berpuasa, baik berpuasa fardu ataupun puasa sunnah, ketika tengah hari sudah tiba, maka makruh hukumnya bersiwak. Apa alasan fundamentalnya? Alasan prinsipnya apa? Tidak lain karena orang itu dianggap telah menghilangkan sesuatu yang amat disukai oleh Allah, yaitu berupa apa? Berupa bau tidak sedapnya akibat berpuasa itu. Jadi karena itulah di dalam mazhab Syafi'i ini sebagian besar itu berpendapat bahwa hukumnya makruh bersiwak.